Sejak pelaksanaan program P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan, hingga pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, pendampingan masyarakat diawali dari tahapan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang berdaya dengan sejumlah intervensi untuk perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai universal kemasyarakatan dan dilanjutkan dengan pendampingan yang berorientasi membangun transformasi menuju masyarakat mandiri. Transformasi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani dilakukan melalui intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan atau sustainable development secara holistik dan terpadu pada tingkat lingkungan permukiman melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian. Tatanan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan dikenal sebagai pendekatan tridaya. Sejalan dengan RPJMN tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen mendukung kebijakan penanganan permukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan dengan penetapan target RPJMN bidang Cipta Karya tahun 2015-2019 menuju 100-0-100, yakni target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Penetapan target ini merupakan aktualisasi visi Cipta Karya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada 5 tahun ke depan, penyelesaian target 0% kumuh di tahun 2019. Alhamdulillah untuk program Kota Tanpa Kumuh Kota Gorontalo ini masuk tahun ketiga. Target kita 100-0-100 insya Allah terpenuhi di tahun ini, yaitu 100 untuk air bersih, 0 untuk kumuh, dan 100 untuk sanitasi. Untuk tahun ketiga ini 2019 kita mendapat kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM yang sebelumnya BDI, bantuan dana investasi. Tahun 2019 ini ada total anggaran 4 miliar untuk Kelurahan Donggala 1,5, untuk Dembe 1M, Kelurahan Siendeng 1 miliar, dan Kelurahan Limbade 500 juta. Pekerjaan kegiatan yang dilakukan untuk penataan kawasan kumuh ini adalah drainase, pembangunan MCK, jalan lingkungan, dan saluran pembangunan air limbah. Sampai dengan saat ini pelaksanaan tahap 1 sudah optimal, mencapai progresnya 70%. Kita berharap pada akhir tahun nanti ini akan mencapai realisasi 100%. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pusat balai yang sudah memberikan kami dana untuk pengembangan kawasan, yaitu skala kawasan untuk Limbade yang sudah bertahun-tahun ini, sudah 2 tahun ini kita coba untuk dapatkan, dan akhirnya tahun ini akan dimulai dilaksanakan dengan lelang cepat, dan kita akan mendapat skala kawasan yang lebih baik dengan kualitas lingkungan yang baik di Kelurahan Limbade, khususnya di Las Beja. Bu, selama 3 tahun ini sudah presentasi untuk program 100-0-100 itu sudah berapa? Dari 100-0-100 ini kita penanganan kumuhnya sudah kurang lebih 69%. Mestinya kita target selesainya itu lebih tinggi, cuma karena memang ada skala kawasan yang belum dilaksanakan, pendampingan anggarannya belum turun dari Bank Dunia, baru selesai sekarang, jadi kita masih mencapai 69% kurang lebih. 30% akan kita tuntaskan di tahun ini, sehingga memang 100-0-100 dalam konteks SK kawasan kumuh yang ada pada 2019 ini akan tuntas dilaksanakan. Dalam rangka percepatan pencapaian target 0 hektar kawasan kumuh di tahun 2019, program Kota Tanpa Kumuh mengajak pihak terkait untuk terlibat aktif dalam penanganan kumuh melalui pendekatan yang disebut dengan istilah kolaborasi
sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pihak yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh. Kolaborasi ini dapat terjadi di seluruh tahapan program, baik persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaksanaan keberlanjutan program. Kegiatan penataan kawasan kumuh tahun 2019 sangat penting bagi pemerintah Kota Gorontalo terkait target yang tertuang dalam RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 dan target penanganan kawasan kumuh sesuai surat keputusan Wali Kota tahun 2017 sebesar 225,27 hektar. Program Kotaku yang bersumber dari dana APBN tahun 2019, alokasi anggaran untuk Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Al-Amanah Kelurahan Donggala sejumlah Rp1.500.000.000 yang terbagi di 11 kelompok swadaya masyarakat atau KSM sejumlah Rp1.492.500.000 dan BOP BKM sejumlah Rp7.500.000. Untuk rincian alokasi dana tersebut, yakni KSM Kamboja Kelurahan Donggala dengan nama kegiatan drainase lingkungan sepanjang 509 meter sebesar Rp607.408.000 dengan persentase sebesar 88,65%. KSM Beringin Jaya dengan nama kegiatan drainase lingkungan sepanjang 297 meter sebesar Rp362.395.000 dengan persentase 94,44%. KSM Beringin Jaya dengan nama kegiatan drainase lingkungan sepanjang 495 meter sebesar Rp92.339.000 dengan persentase 44,62%. KSM Salju dengan nama kegiatan drainase lingkungan sepanjang 110 meter sebesar Rp94.107.000 dengan persentase sebesar 24,42%. Saya Munawir Muhammad, fasilitator. Kebetulan saya fasilitator teknik yang diberikan amanah atau kepercayaan untuk mendampingi Kelurahan Donggala. Untuk di Donggala ini dia ada dananya itu 1,5 miliar yang terbagi atas 3 KSM. KSM Kamboja dengan pekerjaan drainase dan Beringin Jaya kegiatan itu saluran drainase juga. Dan di KSM Salju ada drainase, spal, dan MCK. Dalam memfasilitasi di Kelurahan Donggala, menurut saya yang paling yang berkesan adalah partisipasi dan antusias masyarakat di sini sangat mendukung kegiatan ini. Di mana saya lihat baik KSM maupun penerima manfaat bahu-membahu dan pemerintah kelurahan juga sangat mendukung kegiatan ini. Saya lihat ada kendala tidak dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan memfasilitasi masyarakat dengan BKM terhadap pelaksanaan kegiatan program Kotaku ini? Kalau masalah saya pikir kalau untuk masalah yang
urgent atau yang besar itu tidak ada, cuma masalah-masalah kecil terkait mungkin pelaksanaan teknis di lapangan, karena kegiatan ini kan dia berbasis pemberdayaan masyarakat, bukan kegiatan seperti halnya kontraktor full. Jadi mungkin dalam pembinaan atau memfasilitasi masyarakat itu yang perlu pendekatan yang lebih ekstra. Pusat dari kotaku, kita harus kerjakan ini saluran ini jadi bagus. Panjangnya berapa, Pak? Panjangnya dia yang tadinya Pak dirapu itu dia cuma 495, sekarang kita mengukur ulang dia jadi 509 meter. Ketambahan deker yang 8 meter. Untuk selanjutnya pengerjaan saluran ini yang ada di sekitar sini akan berlanjut di mana lagi? Di situ lagi melihat dari BKM juga, kalau umpamanya dia di mana letak yang masih kumuh, di situlah yang insya Allah masih ada dana dari pusatnya untuk percayakan kepada masyarakat. Berapa anggarannya, Pak? Anggarannya 607 juta. Pas lama pengerjaan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Ini sudah berapa persentase bisa di... Kalau untuk posisi pekerjaan dia sekitar 85%. KSM Salju dengan nama kegiatan MCK 1 unit sebesar Rp38.905.000 dengan persentase sebesar 91,55%. KSM Salju dengan nama kegiatan MCK 1 unit sebesar Rp43.450.000 dengan persentase sebesar 85,44%. KSM Salju dengan nama kegiatan MCK 1 unit sebesar Rp50.247.000 dengan persentase sebesar 96,51%. KSM Salju dengan nama kegiatan MCK 2 unit sebesar Rp101.326.000 dengan persentase sebesar 96,99%. Yang diperuntukkan untuk 4 pembangunan infrastruktur. Yang pertama ada 3 saluran air, kemudian MCK. Sejauh ini bagaimana dia Pak keterlibatan pemerintah kelurahan terhadap pengawasan dan pengelolaan kegiatan Kotaku ini di Kelurahan Donggala? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan, jadi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara BKM dan pemerintah kelurahan yang selama ini telah terjalin dengan baik, dan perlu kami sampaikan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan BKM untuk Kelurahan Donggala ini pertama kita menyampaikan kepada saya apa-apa yang akan dibangun, dan kemudian kami diminta untuk mengawasi. Kami hanya selaku pengawas saja di pembangunan yang ada di Kelurahan Donggala ini. Berarti ada kerjasama antara BKM dan kelurahan, Pak? Ya, ada kerjasamanya. Jadi selama ini kerjasamanya ini memang sudah terbangun sejak tahun 2018. Karena 2018 juga BKM Kelurahan Donggala menerima anggaran sebesar 1 miliar. Kemudian untuk 2019 meningkat menjadi 1,5 miliar. Oke, nama lengkap, Pak? Nama lengkap? Nama saya Salim Lamadi. Saya kebetulan PLT Kelurahan Donggala. Alhamdulillah, pertama-tama kami atas nama BKM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan juga kepada program Kotaku yang alhamdulillah kurang lebih 2 tahun berturut-turut kami dipercayakan oleh pemerintah pusat melalui program ini untuk mendapatkan program yang dikhususkan untuk masyarakat yang berorientasi pada masyarakat yang ataupun wilayah-wilayah yang teridentifikasi kumuh. Untuk program sendiri di 2019 ini ada beberapa pekerjaan yang sudah kami laksanakan, diantaranya pekerjaan drainase saluran, kemudian ada MCK, ada rehab, ada juga bangun baru, kemudian ada juga kegiatan pembuatan jalan lingkungan teknik paving block. Kalau capaian progresnya sampai dengan sekarang sudah berapa persen? Alhamdulillah untuk capaian progres, kemarin kita sudah selesai pelaksanaan kegiatan progres khususnya di 70%, sekarang kita sudah memacu dalam proses 30% dari perampungan kegiatan. Alhamdulillah tinggal beberapa kegiatan lagi akan kita rampungkan, terutama saluran dan paving block. Kalau dananya sudah terserap berapa dia? Dana sampai dengan saat ini yang sudah masuk di rekening sudah 1,5 miliar. Benar ya.
Kalau partisipasi masyarakat dalam bentuk suara ada enggak terlibat di sini? Alhamdulillah partisipasi masyarakat dari semenjak program ini masih didengung-dengungkan oleh pemerintah, alhamdulillah masyarakat menyambut baik dengan kehadiran program ini. Bahkan beberapa masyarakat turut terlibat tanpa walaupun digaji. Juga ada konsumsi-konsumsi yang mereka berikan setiap hari untuk pekerja. Terakhir, kalau laporan pertanggungjawaban kira-kira disampaikan juga ke masyarakat. Ya, kami juga selalu melakukan evaluasi setiap mingguan. Jadi kami punya saran dan masukan untuk teman-teman KSM agar ini dipublis ke masyarakat, agar supaya masyarakat bisa lebih mengamati sejauh mana program ini dan sejauh mana penggunaan anggaran program Kotaku di Kelurahan Donggala. Syukur ada ini kita. Sudah bisa dimanfaatkan juga ya. Apa cuman ibu atau masyarakat sekitar juga? Masyarakat kalau orang tidak ada air, orang mau bain di sini pakai ini kita. Untuk kebutuhan air bersih juga ya. Pemeliharaan seperti apa Bu? Ya, Pemeliharaan dijaga ya. Bagaimana itu memelihara nanti? Memeliharanya ini bagaimana nanti? mau kasih bersih, mau gosok kering. Baru untuk kebutuhan listriknya Bu, kira-kira siapa yang akan biayai? Orang yang pakai air. Pakai air ya? Jadi patungan ya? Iya. Tiap mau ini mau babain bakong isi itu pulsa. KSM Salju dengan nama kegiatan Jalan Paving Blocks panjang 36 meter sebesar Rp16.853.000 dengan persentase sebesar 17,33%. KSM Salju dengan nama kegiatan drainase lingkungan sepanjang 136 meter sebesar Rp73.152.000 dengan persentase sebesar 98,22%. Dan KSM Salju dengan nama kegiatan saluran pembuangan limbah rumah tangga, industri, sarana komersial, sarana umum sepanjang 52 meter sebesar Rp12.316.000 dengan persentase sebesar 96,96%. 2019 ini ada 4 kelurahan, yaitu yang pertama Kelurahan Donggala, Kelurahan Limba B, Kelurahan Ciendin, dan Kelurahan Dembe 1. Dan untuk tahun 2019 ini alokasi anggaran untuk 4 kelurahan ini berjumlah 4 miliar dan intervensi melalui kegiatan infrastruktur skala lingkungan. Bisa dipresentasikan sudah berapa persen yang sudah berjalan Pak? Ya, jadi untuk di 4 kelurahan ini kemarin sudah difasilitasi pencairan anggarannya, jadi sudah 100% dicairkan ke rekening BKM, dan alhamdulillah untuk sampai dengan bulan November ini sudah dilakukan oleh BKM dan sudah transfer ke rekening KSM itu sudah 70%. Untuk persentase pekerjaannya? Ya, untuk persentase pekerjaan di tingkatan masyarakat itu sudah kurang lebih 80% pekerjaan. Kenapa juga dilakukan proses pemilu BKM untuk Kelurahan Donggala? Iya Pak, karena BKM sudah habis masa waktunya, masa jabatannya berakhir tahun 2018, makanya 2019 ada pemilihan kembali. Prosesnya bagaimana proses pemilihan? Prosesnya dari pertama pemilihan tingkat basis yaitu tingkat RT, terus kita gabung, bukan digabung juga, cuma prosesnya meningkat ke tingkat RW, kemudian tingkat kelurahan. Kalau sekarang ini proses dalam tingkat kelurahan ya? Iya, kalau sekarang pemilihannya tingkat kelurahan. Kira-kira berapa orang akan dijaring nanti untuk BKM yang baru? Oh ya, dari tingkat basis 11 orang per RT, nanti di kelurahan ini ada 77 orang ya? Karena dari tiap RT ada terjaring 11 orang. Apa ada kenalan enggak dengan proses pemilu ini?
kan sekarang lagi ada pembangunan infrastruktur, pembangunan saluran. Ada kenalan enggak dengan proses mengganggu enggak proses ini? Pemilihan. Jadi begini, sebenarnya yang terjaring itu ada yang dari pekerja, dari KSM, terus mereka antisipasi ada bergantian. Kalau yang dua misalnya datang, yang lainnya setelah istirahat, jam istirahat. Berarti tidak masalah ya ketika kegiatan dilaksanakan pembangunan fisik oleh BKM dengan KSM, proses pemilu juga dijalankan, itu tidak masalah ya. Sejauh ini partisipasi dalam harus tingkat kelurahan bagaimana? Apa tercapai sampai dengan 70 orang diundang? Insya Allah ada 82 orang yang diundang Pak. Jadi insya Allah bisa terukur karena sekarang ini proses tidak mau 50%. Sementara untuk Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, untuk pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dialokasikan sebesar Rp1.500.000.000 kepada BKM Tinelo Lipu yang terbagi di 6 kelompok swadaya masyarakat atau KSM sejumlah Rp1.492.500.000 dan BOP BKM sejumlah Rp7.500.000 dengan rincian KSM Huidu dengan nama kegiatan Jembatan Beton sepanjang 10 meter sebesar Rp456.227.000 dengan persentase sebesar 55,61%. Bahwa di Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan program Kotaku selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 ini, dan alhamdulillah program ini jangka panjang insya Allah akan menolkan pemukiman kumuh berada di Kabupaten Gorontalo, dan jangka pendek ini dalam rangka untuk memberikan dampak yang signifikan, terutama khususnya dalam peningkatan infrastruktur sanitasi dan juga infrastruktur lainnya. Kita berharap dengan program Kotaku ini tidak sekedar pemukiman jadi baik, tetapi juga perekonomian, dampak daripada program Kotaku bisa meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Kita juga berharap dengan adanya Kotaku ini peningkatan partisipasi masyarakat. Karena ingat, program Kotaku mendorong partisipasi dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, bahkan dalam pengawasan. Dan harapannya program ini akan berjalan terus, dan kita berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan program Kotaku di Kabupaten Gorontalo. Jembatan gantung sepanjang 40 meter sebesar Rp296.288.000 dengan persentase sebesar 38,55%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Kotaku Kabupaten Gorontalo, bahwa di Kabupaten Gorontalo ini sudah berjalan di 3 tahun terakhir, 2017, 2018, 2019. Kemudian sesuai SK Bupati tahun 2016 sekitar 173,25 hektar, dan SK 2015 itu 12,75. Sehingga kita di SK 2014 itu kita sudah zero kumuhnya. Insya Allah di akhir 2019 ini kita akan mencapai sekitar 40% dari target
SK Kumuh 2016. Untuk itu kami mengawasi bahwa kami lakukan di tahun 2019 ini 8,5 miliar di 5 kelurahan. Untuk itu bahwa bagaimana menciptakan infrastruktur yang baik dan kelompok pemelihara pemanfaat itu harus jelas kegiatannya di masyarakat ikan basis. Apapun dibuat oleh program Kotaku. Nah, yang diperkuat adalah KPP, kelompok pemelihara pemanfaat. Saya kira itu yang perlu ditingkatkan di tingkat masyarakat basis. KSM Pitate dengan nama kegiatan Jalan Beton sepanjang 393 meter sebesar Rp298.769.000 dengan persentase sebesar 18,86%. KSM Pitate dengan nama kegiatan Drainase Lingkungan sepanjang 830 meter sebesar Rp230.322.000 dengan persentase sebesar 100%. KSM Pitate dengan nama kegiatan MCK sebanyak 6 unit sebesar Rp236.645.000 dengan persentase sebesar 98,77%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Kotaku di Kabupaten Gorontalo ini selain membantu pemerintah daerah dalam hal mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Gorontalo, melalui program Kotaku ini, di mana pelaksanaan, kalau tidak salah kita sudah masuk pada tahun ketiga, telah memberikan dampak yang sangat besar. Terutama kalau kita di Dinas Pemukiman ini, salah satu tugas kita adalah penataan kawasan, terutama penataan kawasan-kawasan kumuh. Dengan program Kotaku ini, selain juga kita mengkoneksitaskan dengan program yang sudah ada di kita, juga dengan program Kotaku ini juga dampak ekonominya kita sangat rasakan. Sebagai contoh begini, program pembangunan perumahan di kawasan-kawasan tertentu dibarengi dengan pembangunan IPAL, dibarengi juga dengan pembangunan sanitasi yang dibangun oleh program Kotaku ini merupakan kolaborasi yang sangat baik, sehingga insya Allah dengan program Kotaku konsep menuju kawasan nol kumuh dapat kita wujudkan lebih. Dan KSM Pitate dengan nama kegiatan pelindung mata air 1 unit sebesar Rp4.249.000 dengan persentase sebesar 86,98%. Untuk KSM Widu ini berapa kegiatan Pak Marwin yang dilaksanakan? Ya, di KSM Widu ini ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu dia jembatan beton dan kedua itu dia jembatan gantung. Untuk jembatan gantung dan kegiatan untuk jembatan beton dan kegiatan gantung ini masing-masing berapa Kak? Alokasi dana Kotaku yang di Kelurahan Tilihua ini? Kalau jembatan beton itu dia 456 juta. Iya. Dan kemudian jembatan gantung itu dia 294. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan jembatan ini apakah ada kendala dan masalah yang dihadapi oleh KSM? Ya, kendala yang sering kita alami itu dia yang pertama itu dia cuaca. Cuaca? Iya, cuaca. Karena kalau dia cuaca itu pasti pekerjanya terhambat begitu. Kira-kira tenaga kerja ini berasal dari mana semua ini yang dipekerjakan di kegiatan jembatan? Kalau tenaga kerjanya di jembatan gantung dan jembatan beton ini dia pekerjanya lokal. Ya, di Kelurahan Tilihua, masyarakat Kelurahan Tilihua. Kira-kira pelaksanaan ini menurut Pak Marwin bisa berapa bulan lagi bisa selesai ini pelaksanaan kegiatan ini? Ya, kalau ini pekerjanya ini kurang lebih dari 1 bulan selesai. Ya. Selanjutnya apa harapan-harapan dari KSM ketika jembatan ini selesai dikerjakan? Harapan kita ketika selesai ini jembatan dikerja, ini bisa digunakan oleh masyarakat karena jembatan ini sebagai penghubung gitu dari lingkungan 3 dengan lingkungan 45. Ya, oke Bu Devianita, di Kelurahan Tilihua ini berapa jumlah dana
kegiatan Kotaku yang masuk tahun 2019? Ya, program untuk di Kelurahan Tilihua, dana yang masuk di program Kotaku tahun 2019 ini berjumlah 1,5 miliar. 1 miliar ya. Kira-kira apa semua ini Pak kegiatannya? Kegiatan yang sudah disepakati oleh BKM dan masyarakat? Ya, kalau untuk kegiatannya ada jembatan gantung, kemudian jembatan beton, kemudian ada drainase sekitar 830 meter. Kemudian alhamdulillah ada pengembangannya sekitar 50 meter dan dekernya 1. Itu untuk khusus kita. Ada jalan rabat, ada MCK. MCK juga ada ya? Ada MCK, ada yang 3 bilik, ada yang 2 bilik. Kemudian juga ada pelindung mata air. Bagaimana waktu proses penetapan kegiatan ini di BKM dari awalnya? Untuk proses penetapannya kita mengacu ke RTLP yang kemudian juga dimusyawarahkan lagi dengan masyarakat. Kita menampung aspirasi dari masyarakat apa-apa yang mereka butuhkan di lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh. Itu berarti dari perencanaan sampai dengan pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat juga ya, bersama masyarakat ya? Iya, masyarakat beserta BKM. Kalau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini sejauh mana, Bu? Kalau untuk keterlibatan partisipasinya masyarakat pertama juga pekerja yang bekerja di kegiatan ini di program Kotaku ini untuk Kelurahan Tilihua itu memang murni 100% masyarakat Kelurahan Tilihua. Kemudian juga ada juga swadaya-swadaya masyarakat untuk misalnya kegiatan untuk pembersihan atau untuk konsumsi pekerja dan lain-lain, itu juga ada keterlibatan dari masyarakat. Terakhir mungkin Bu, kira-kira apa harapan dari BKM terhadap program Kotaku ke depan nanti? Mungkin Pak dulu, Pak Apres. Harapan kami sebelumnya kami ingin mengucapkan kepada pemerintah terima kasih yang sangat besar kepada pemerintah karena ini Kelurahan Tilihua sudah menanti selama 5 tahun untuk jembatan beton itu sudah diusulkan dari 2014 dan terus menerus setiap tahun kami usulkan ke setiap musrembang, begitupun dengan jalan, begitupun dengan hal-hal lainnya. Nah, kebetulan alhamdulillah di tahun 2019 ini Kelurahan Tilihua mendapatkan dana sebesar 1,5 miliar itu dan itu sangat merupakan berkah yang luar biasa untuk Kelurahan Tilihua. Yang harapan kami semoga ke depan untuk program Kotaku ini tetap berjalan seperti tahun-tahun ini dan kemudian lagi diberikan lagi kepada kelurahan-kelurahan yang masih membutuhkan dan Kelurahan Tilihua juga sebenarnya masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki lagi. Capaian kegiatan pemanfaatan sampai dengan minggu ketiga bulan November 2019 secara keseluruhan mencapai rata-rata 69,90%. Pak, ini Pak Karis, ini kan program pusat ya, model bikin juga itu model-model seperti itu. Yang kedua juga ini kan ada izin-izin development, izin
daftar itu adopsi. Jadi misalnya IPA itu menjadi persyaratan. Jadi orang tidak boleh lagi hanya satu saja. Dia harus pemenang. Kalau itu terjadi, ini seluruh pemukiman rumah itu sudah menjadi contoh. Saat itu ada beberapa ada sekitar kita pas November 2016 kita langsung melaksanakan kekalahan. Jadi kemudian ada DP nama dokumen DP dan jadi setelah orang